Saya Rita Dewi. Saya Lana Naila Atia. Saya Gilbert Lainal Ibano. Kami mempersembahkan podcast dari kelompok kami. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, emangnya kalian udah tahu demokrasi itu apa? Demokrasi adalah gagasan atau pendapat yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di mata hukum dan politik. Nah, ini juga udah didasari oleh undang-undang loh, tepatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 27 Ayat 3. Eu faço trap, isso é meu conceito. Inspirando alguns, eu levo a vida do meu jeito. Halo teman-teman semuanya, selamat menyaksikan podcast kami. Jangan lupa berikan like dan komen positif. Di sebelah saya sudah ada bintang tamu kita, yaitu Pak Saifullah. Saya udah nggak asing lagi dong dengan Pak Saifullah. Tapi Bapak silakan memperkenalkan dirinya kembali. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Sanga-Sanga dan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke Pak, terima kasih karena sudah ingin menjadi bintang tamu kami. Ada beberapa pertanyaan di tim kami akan ajukan kepada Bapak. Pertama-tama saya ingin bertanya, Bapak punya pengalaman gak sih tentang demokrasi? Oke, sebenarnya kita lebih telisik dulu apa itu demokrasi. Kita ambil kesimpulan bahwasanya demokrasi itu adalah bagaimana dalam penyampaian hak dan kewajiban. Nah, itu punya. Dan kemudian tujuannya adalah untuk kedamaian, untuk kesejahteraan dan untuk keadilan. Nah, itu. Dan kemudian kalau persoalan pengalaman ya tentunya saya masih mahasiswa, saya aktif dalam lembaga ataupun organisasi. Ini yang menjadikan sebuah pengalaman. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi itu banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali dinamika yang terjadi. Nah, ini tentunya perlu perlu kita untuk memberikan sebuah inspirasi, memberikan sebuah masukan, saran, dan saya kira itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Nah, itu. Nah kan sekarang ini lagi rame-ramenya suara demokrasi ya, pemilu di mana-mana gitu kan Pak. Sekarang tuh kan lagi hangat-hangatnya demokrasi, anak muda tuh diminta untuk menyuarakan suaranya. Tapi nih Pak, kalau menurut pandangan Bapak, kenapa sih di sekolah tuh harus ada demokrasi? Oke, jadi kalau dalam ranah sekolah ya, demokrasi itu sangat penting dalam ranah sekolah. Oke, kalaupun kita lihat dari sisi lain, demokrasi itu kalau kita tinjau dari segi kegiatan, contohnya adalah pemilihan, misalkan pemilihan OSIS misalkan, ataupun kalau kita melihat dari kondisi sekarang di dalam negara kita, tidak lama lagi ada namanya pemilihan presiden. Nah, ini adalah salah satu bentuk demokrasi kita. Bagaimana untuk menyampaikan suara kita, siapa yang kita pilih, dan lain sebagainya, dan tentunya dengan tujuan yang tadi. Tentunya kalau dari segi pentingnya untuk kaum pelajar sekarang sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena kalian nantinya akan kembali ke dunia masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Ketika kembali ke dunia masyarakat, tentunya kalian harus mempunyai sebuah pengalaman, kalian harus mempunyai sebuah bekal. Sehingga apa? Sehingga bekal ini menjadi sebuah pedoman kalian dalam sebuah masyarakat. Nah, tentunya persoalan demokrasi itu, apakah dalam penyampaian aspirasi misalkan, apakah misalkan ketika ada sebuah persoalan misalkan, ya kalian bisa untuk mengatasi masalah tersebut dengan tentunya mengenai persoalan demokrasi. Nah, itu makanya perlu kalian dalam ranah sekolah itu, kalian bagaimana untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya persoalan demokrasi ya, untuk menunjang kalian dalam berkehidupan bermasyarakat selanjutnya. Nah, jadi itu teman-teman, demokrasi itu penting banget ya di lingkungan sekolah, dan kalian juga sangat penting untuk menyuarakan suara kalian. Tapi ini kan Pak, masalahnya itu anak-anak muda ini paling males gitu, atau enggan menyuarakan suaranya karena ada beberapa faktor kan. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, gimana sih cara biar anak-anak ini, anak muda atau di kalangan pelajar ini mau menyuarakan suaranya gitu Pak, untuk menjadikan Indonesia itu lebih maju ke depannya? Oke. Kalau kita melihat sekarang ada sebuah semboyan kepada anak muda sekarang, yaitu mentalnya adalah mental sandwich, ataupun bahkan biasa guru mengatakan bahwasanya mentalnya mental gula ataupun garam. Dia cepat meleleh dengan
kondisi yang ada. Nah, dia lemah. Ini yang menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya tentunya anak muda sekarang ataupun kaum pelajar sekarang itu harus punya mental, harus punya keberanian, harus punya tanggung jawab, harus punya nilai-nilai diri ataupun karakter-karakter diri. Apakah sifatnya misalkan bertanggung jawab, apakah sifatnya jujur, misalkan disiplin, misalkan itu adalah sebuah karakter. Nah, tentunya itu harus menyikapi seorang pelajar, harus menyikapi seorang pemuda saat ini. Nah, kalau kita melihat persoalan demokrasi, kapan kita tidak mempunyai mental, kapan kita tidak mempunyai karakter itu tadi, maka yakin dan percaya persoalan demokrasi kita itu tidak akan tercapai. Nah, tentunya dengan kita membekali diri kita dengan karakter yang ada, misalkan karakter bertanggung jawab, disiplin dan jujur misalkan, nah itu adalah salah satu bekal yang sangat penting. Dan kemudian punya keberanian dalam persoalan demokrasi. Nah ini, karena di sisi lain juga ya kita selalu selalu merasa tertekan, karena pasti yang misalkan ketika kita menyerahkan sebuah aspirasi ataupun kritikan misalkan, tentunya ada beberapa tekanan dari lingkungan sekitar. Nah ini yang menjadi sebuah kendala, tetapi bukan menjadi sebuah kendala bahwasanya kita tidak bisa melangkah ke depannya lagi. Nah ini makanya perlu kaum muda sekarang di sisi lain tentunya punya karakter, di sisi lain juga harus mempunyai wawasan ataupun berilmu, di sisi lain juga harus mempunyai keberanian. Nah 3 hal ini yang perlu dicapai oleh kaum pelajar sekarang ini. Nah, jadi anak muda itu harus memiliki 3 tadi Pak, karakter, berilmu, dan memiliki keberanian. Nah, tapi kan Pak, ini kan di sekolah kita lagi ada pemilihan OSIS kan. Kalau menurut Bapak nih Pak, ciri-ciri pemimpin yang harus dipilih itu yang sikap ideal itu yang gimana sih Pak? Karakternya yang gimana? Oke, kalau kita dari segi pemimpin, kita mau uji karakternya, kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin. Sebenarnya banyak sekali kriteria kalau kita mau menunjang sebuah kesempurnaan daripada seorang pemimpin. Tetapi lagi dan lagi yang namanya manusia adalah tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Nah, ada beberapa yang menjadi poin utama persoalan kepemimpinan ini. Kalau agamanya baik, ya insya Allah persoalan hal-hal lainnya pasti akan baik. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah dia amanah, dia bertanggung jawab ketika memberikan sebuah janji, ketika mengucapkan sesuatu dia bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga adalah jujur. Nah, dia harus jujur. Seorang pemimpin itu harus jujur, harus memiliki kejujuran. Yang keempat adalah adil. Seorang pemimpin harus adil. Nah itu, karena pemimpin itu ketika tidak bisa adil, maka ya terjadi sebuah kekacauan di naungannya ataupun di bawahannya, karena tidak ada sifat adilnya. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai karakter leadership ini yang harus memang seorang pemimpin punya. Leadership itu adalah karakter kepemimpinan. Nah ini. Banyak orang mau menjadi pemimpin tapi tidak mempunyai karakter kepemimpinan. Nah ini yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Jadi itu tadi ciri-ciri atau sikap pemimpin yang harus dipilih. Disampaikan lagi Pak. Oh iya, lupa tadi harus mempunyai keilmuan ataupun wawasan. Nah, itu persoalan karakter pemimpin. Harus seorang pemimpin itu harus mempunyai wawasan. Nah, itu saja. Ada lagi? Tidak ada. Oke, mungkin itu saja yang Bapaknya bisa sampaikan, tapi dari tim kami memiliki motivasi. Tidak ada waktu untuk mengeluh, sampaikan aspirasimu. Ingat, mimpi akan menjadi kenyataan jika kamu punya keberanian. Tindakan adalah kunci kesuksesan. Terima kasih, dadah.